Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali lagi bertemu dalam bincang-bincang dengan narasumber kita. Dan kali ini kita berada di bulan Ramadan. Ya, Ramadan yang senantiasa kita lalui, kita datangi ataupun kita menjemput Ramadan tahun demi tahun. Tentunya kita tidak ingin ketika di Ramadan ini kita seremonial saja. Ya. Itu kita ingin ada mendapatkan semacam pemahaman yang lebih dalam tentang Ramadan ini, sehingga membuat kita memaksimalkan potensi kita selama bulan Ramadan. Ya. Nah, oleh karena itu topik kita pada hari ini adalah Ramadan Karim dan Ramadan Berkah. Ya. Bersama dengan Bapak Profesor Dr. Haji Duski Samad MAG. Ya. Gimana Pak Prof? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Bagaimana Pak Prof menyikapi dengan kita berada pada bulan Ramadan ini? Ya. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketika kita bicara tentang Ramadan, rasanya setiap kita punya pengalaman yang berbeda karena pengulangannya. Iya. Ada yang sudah 40 kali, ada yang sudah 50 kali. Kalau saya sudah lebih 50 kali malah, sesuai usia kita. Iya. Pengulangan-pengulangan itu tentu diharapkan akan memberikan sebuah dampak kejiwaan. Sesuai dengan hadis Rasul bahwa Ramadan itu disebut bulan yang mulia, sehingga disebut Ramadan Karim. Ramadan Karim. Nah, bagaimana caranya sehingga kemuliaan Ramadan itu menjadi karakter kita? Nomor satu dulu menghadirkan kemuliaan Ramadan. Bahwa Allah menspesialkan hari satu bulan dalam satu tahun untuk kita melakukan servis kalau mobil atau tune up mobil kita, sehingga dia berada di jalan yang lurus, stylernya bagus. Saya kemarin diminta mempromosikan buku, judulnya The Power of Ramadan, kekuatan Ramadan. Saya baca di sana lebih 100 artikel para ahli kesehatan, dokter, yang mengatakan bahwa Ramadan itu memberikan kemuliaan bagi fisik manusia. Persis sama dengan hadis sumu tasihu, kata Nabi, berpuasalah kamu agar kamu sehat. Ya. Rupanya hadis yang normatif ini sudah diteliti oleh para ahli kesehatan yang empirik, bahwa puasa itu menyehatkan. Lihat, orang mau periksa darah, puasa. Orang mau operasi, puasa. Orang mau mengukur berapa tensinya, tingginya, diharapkan puasa. Intinya nyata sekali bahwa hadis Nabi itu adalah benar. Nah, ini bentuk Ramadan Karim namanya. Memahami, mengerti, menghadirkan kemuliaan puasa itu. Bahwa selama puasa kita diajar disiplin, syahur, pagi serentak, nanti buka serentak, nanti tarawih juga lagi ke masjid, baca Al-Quran. Kalau dari segi fadhil namanya, fadilah aman, tidak ada batasannya. Sehingga Rasul mengatakan at-taumu li wa ana ajzabih. Puasa itu aku sendiri yang mengambil oper balasannya, dan aku yang bertanggung jawab memberi balasannya, kata Allah dalam sebuah hadis qudsi. Nah, kalau disebut misalnya kita di sholat jamaah biasa kan 27. Kalau sholat misalnya zakat ada balasannya suci jiwa. Kalau ini enggak, Allah sendiri yang menentukan. Jadi begitu hebatnya kemuliaan Ramadan. Apa pemahaman ini? Ilmu kuncinya. Orang tidak akan mengerti kemuliaan Ramadan kalau dia tidak mengilmui Ramadan, kemudian berpengalaman dengan Ramadan. Lalu apa sikap kita untuk bisa meyakini Ramadan Karim itu, Pak Prof? Ya, itu tadi dipelajari, kemudian ada bangunan di hati kita bahwa ini Allah memberikan kesempatan kita untuk hidup lagi, untuk bisa menikmati Ramadan ini, sehingga ada motivasi Nabi. Man faraha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'ala niran. Siapa saja yang gembira menyambut Ramadan, diharamkan tubuhnya. Luar biasa itu.
Bahkan ada hadis man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa orang yang mendirikan melakukan Ramadan dengan baik, diampuni dosa. Nah, apa artinya? Pengetahuan kita yang cukup, kesadaran kita yang kuat, ditambah dengan pengalaman hidup kita dari waktu ke waktu mengikuti Ramadan, itu akan besar artinya di dalam membulatkan kemuliaan Ramadan. Sehingga dengan demikian detik per detik di Ramadan ini kita manfaatkan. Kalau tidak ngaji, ya ceramah. Kalau tidak ya menulis. Kalau tidak ya istirahat. Kalau tidak nanti sholat. Pokoknya faiza faragta fansab, selesai satu urusan pindah ke urusan yang lain. Enggak boleh berleha-leha, tidak benar itu. Berkunjing, enggak boleh itu, gitu ya. Enggak boleh. Nah, itu kemuliaan Ramadan tercederai lagi nanti. Ya, betul. Agar Ramadan itu jangan tercederai, itu tadi waktunya. Jangan di-delete lagi Ramadan yang mulia ini. Nah, Ramadan yang mulia ini akan terhapus dia pahalanya ketika kata Nabi, pertama orang bohong. Hoax. Yang kedua orangnya suka melakukan bohong. Yang kedua suka melakukan perbuatan tercela, ghibah. Ghibah ini men-share berita bohong. Itu kalau bahasa sekarang ini. Kemudian ada namanya namimah. Namimah itu membuat sesuatu yang tadi orang tidak kenal, kemudian dikenal jadi provokator. Nah, kemudian ada namanya yamul gumus. Yamul gumus itu sumpah palsu, mafia peradilan. Itu masuk apal itu. Dan yang terakhir itu namanya fitnah. Satu yang tidak ada disebarkan, menimbulkan orang lain teraniaya. Ini harus dicegah. Ketika yang 5 ini ada juga di Ramadan, itu artinya Ramadan Karim tercederai. Tidak lagi mulia Ramadan. Kita memuliakan Ramadan, kita gunjing juga. Kita share yang tidak bagus juga. Kita main WA yang tidak benar juga. Apalagi berita bohong, ujaran kebencian. Hebat sekali agama. Itu sangat penting. Menurut hemat saya itu yang perlu disampaikan terus, kemuliaan Ramadan dengan mengisi semua aktivitas kita dengan baik, mencegah yang tidak baik. Baik, tadi yang kedua tema kita adalah Ramadan Karim dan Ramadan Berkah. Yang berkah ini mana maksudnya Pak? Ketika Ramadan Karim ini terlaksana dengan baik, maka akan muncul Ramadan Berkah. Ramadan Berkah. Apa itu Ramadan Berkah? Dalam kitab Mu'jam Al-Mufarras, berkah itu 3 artinya. Pertama, manfaat. Yang kedua, ziyadah, ada nilai tambah. Yang ketiga, sa'adah, ada kebahagiaan di dalamnya. Jadi ketika orang memuliakan Ramadan dengan baik, maka dia akan mendapatkan manfaat dari Ramadan itu. Yang biasanya kemarin gula darahnya tinggi, karena Ramadan dia sekarang stabil. Yang tadinya orangnya suka emosi, kata Ramadan dia sudah terkendali. Itu manfaat namanya, praktis itu. Belum lagi manfaat dengan Allah nanti. Kemudian ziyadah, ada nilai tambahnya. Ketika dulu sebelum Ramadan dia belum tahu betul dengan masjid, sekarang dia kenal betul jalan ke masjid dan menjadi orang terdepan dalam mengurus masjid, menjadi taat dalam beribadah. Bagus itu. Dan yang paling tinggi yang ketiga ini sa'adah. Tingkat kesalehan sosialnya, kebahagiaannya menjadi tinggi. Kita sekarang dihadapkan kepada situasi itu. Banyak orang dia sudah berkecukupan tapi tidak mendapatkan kebahagiaan. Kenapa? Ya karena itu tadi, keberkahan tidak datang. Sesuatu baru dikatakan berkah kalau ketiganya itu lengkap. Ada manfaat, ada nilai tambah, kemudian nilai tambah itu mendatangkan kebahagiaan, kenyamanan, tidak menimbulkan penderitaan. Maka disebut orang Ramadan berkah itu ialah kesalehan dari segi beragama secara mahdoh, ibadah mahdoh, kemudian kesalehan sosial. Soleh pula dia dalam menolong orang, apalagi di masa pandemi ini orang banyak yang terdampak ekonomi. Maka kita yang punya, ayo berikan. Mungkin dalam bentuk kewajiban kita, zakat namanya, infak namanya. Itu bentuk kesalahan-kesalahan sosial yang akan besar sumbangannya di dalam menjemput Ramadan berkah. Baik, luar biasa Pak Prof. Jadi Ramadan Karim dan Ramadan Berkah. Bagaimana kita bisa memuliakan Ramadan dengan menjaga sikap kita,
muliakan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, tidak mencederai Ramadan. Ya. Kemudian dengan Ramadan berkah kita mampu menjadi soleh secara individu dan juga soleh secara sosial. Luar biasa Pak Prof. Ya. Terima kasih. Semoga kita bisa bertemu dalam lain kesempatan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi